dari Politeknik Negeri Jakarta akan membahas tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Kami akan mengambil judul tentang penyalahgunaan bakso daging babi. Berikut cuplikannya. Cek ya. Tak satupun pembeli bakso buatan Brutus yang curiga dengan apa yang dimakannya. Padahal bakso tersebut dibuat dari daging babi. Bakso babi memang susah dibedakan dengan bakso sapi. Selain itu, Brutus juga punya trik khusus untuk memikat pembeli. Ia menjual dagangannya dengan harga murah. Dengan patokan harga aja lah, ada peminat lebih banyak. Cuma itu aja sih, kadang orang kan mau dia makanan yang enak, harga yang murah. Brutus sadar telah berlaku curang mengganti daging sapi dengan daging babi yang haram dikonsumsi umat Islam. Ia juga membahayakan kesehatan konsumennya dengan memakai boraks. Ternyata Brutus tak seorang diri dalam menjalankan aksi kecurangan ini. Ia mengaku mengenal beberapa pedagang bakso yang melakukan hal yang sama. Ada beberapa juga yang pakai campuran daging babi ya, tapi juga beberapa, nggak semuanya gitu. Lewat Brutus kami pun menemukan salah satunya. Sebut saja namanya Yoyo. Biasanya Yoyo berdagang tak jauh dari tempat Brutus biasa berjualan. Tim investigasi lantas membeli bakso buatan Yoyo. Kurang, kok pakai tawas? Enggak aku sabunya dikit, jadi makan dagingnya, totalnya pas beginin, ini bang, ambiaria. Oh banyak tawas ya. Kalau ini baksonya yang mana nih mbak? Yang 60, yang 45, yang 35? Campur-campur. Selain berbahaya bagi kesehatan manusia, bakso babi dengan boraks buatan Brutus pun melanggar aturan agama Islam. Kalau yang halal yang haram itu bercampur jadi satu, untuk kasus daging babi, dia yang dimenangkan adalah haram. Artinya itu haram. Ini tegas. Dan babi itu bukan hanya dagingnya, tapi semuanya. Mau lemaknya, mau tulangnya, mau kulitnya, itu semua haram. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Nuryadi selaku pegawai negeri sipil dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Oke, mari. Selamat siang Bapak Nuryadi. Selamat siang. Saya dari Politeknik Negeri Jakarta ingin mewawancari sedikit nih mengenai perlindungan konsumen yang ada di Indonesia. Menurut Bapak, apa yang sudah dari pihak Bapak lakukan untuk menanggulangi perlindungan konsumen yang ada di Indonesia pada saat ini? Kami sudah melakukan pengawasan terhadap para produsen agar produsen menggunakan barang-barang yang baik, tidak menggunakan barang-barang yang saya rasa tidak baik seperti boraks, formalin dan sebagainya. Hambatan Bapak untuk mengawasi konsumen yang ada di Indonesia apa ya Pak? Mungkin hambatan kami adalah kami kurangnya tenaga ahli atau dalam bidang pengawasan yang kuranglah, karena banyaknya produk-produk kami merasa kewalahan sedikit mengenai penanganan produk tersebut. Pak, terima kasih atas waktunya. Saya kira cukup. Sama-sama. Berikut saya akan mewawancarai salah satu konsumen yang ada di sekitar kita. Isi Mbak. Mbak sudah. Iya. Saya Ratna dari Politeknik Negeri Jakarta. Saya ingin mewawancarai sedikit nih mengenai perlindungan konsumen yang ada di Indonesia. Mbak sebagai konsumen, apa keluh kesah Mbak terhadap produsen sebagai konsumen? Ya mungkin saya
saya selaku konsumen merasa dirugikan. Banyak apa sih yang buat pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan ataupun dia cuma ingin keuntungan besar tapi kan merugikan konsumen. Ya, saya kan merasa sebagai konsumen kan juga merasa khawatir atau was-was ya kalau misalnya produsennya itu atau pedagang usahanya itu dia melakukan usahanya yang yang nggak layak buat konsumen, kayak misal makanan itu nggak halal atau bahan-bahannya itu nggak memenuhi syarat buat ya standar kesehatan lah ya, kayak gitu sih pendapatnya. Terus menurut Mbak nih, buat kedepannya saran buat produsen atau masyarakat pemerintah itu apa ya? Ya mungkin saran untuk saya sih lebih kayak lebih adanya pengawasan yang ketat. Terus buat pelaku usahanya itu harus lebih harus meminta izin kepada badan-badan yang resmi, misalnya dikasih labelnya halal supaya kayak konsumen saya ini kalau misalnya mau makan atau menggunakan produknya itu kayak percaya gitu. Itu aja sih. Oke, udah Mbak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak ya Mbak. Ya, sama-sama Mbak. Oke, begitulah sekilas interview antara saya dengan konsumen. Terima kasih. Berikut adalah cuplikan wawancara dari teman kami Amelia Nadia Putri dengan Bapak Adi Prasetyo. Silakan. Saya di sini ada kebetulan kalau kami itu mengambil sertifikasi usaha, tapi ingin supaya ini kita dapat tentang pertanyaan. Bertanya. Yang pertama, bagaimana sih menurut Bapak mengenai pedagang bakso yang sering menggunakan bahan-bahan tidak layak seperti kayak misal daging-daging. Maaf ya Pak, itu mempengaruhi usaha Bapak, pasti kata Bapak itu bagaimana? Ya, kalau menurut saya sangat bersama banget juga itu pengennya kalau yang tidak begitu ditindak dengan tegas, kasih hukuman sanksi yang setimpal dan sedangkan untuk usaha kita mah tetap kayak gitu berpengaruh bisa sampai 50%. Itu untuk mengembalikan pun juga perlu butuh waktu lama. Terus ada lagi? Bagaimana sih Bapak menyikapi terhadap isu yang sedang berada di masyarakat kayak mengenai bakso dengan daging kayak misal daging goreng atau pedagang nakal yang pengen untung tapi bagi konsumen itu merugikan. Bapak menyikapi gimana Bapak? Untuk kita hanya bisa meyakinkan sama para pelanggan konsumen bahwa sebenarnya kalau kita mau benar-benar daging asli dari pasar gitu kan. Jadi segar ya Pak. Banyak telah membantu kami dalam tugas kami ini. Terus makasih juga buat kesempatan waktunya ya Pak. Makasih ya Pak. Sekian cuplikan video mengenai perlindungan konsumen yang ada di Indonesia mengenai penyalahgunaan bahan pokok terhadap usaha yang ada di masyarakat ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan lebih berhati-hati dengan produk-produk yang ada di Indonesia ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.